Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggraini Herawan dengan NIM 12220721206. Program Studi Ilmu Hukum semester 3B. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jufri Hardianto Zulfan, SHMH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh fenomena sosiologi hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Pembunuhan sendiri diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pembunuhan sendiri biasanya banyak terjadi karena adanya emosi sesaat. Sementara itu, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Makna berencana di dalam pembunuhan berencana ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan proses bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang digunakan, waktu pelaksanaan pembunuhan, tempat atau lokasi pelaksanaan pembunuhan, serta cara bagi para pelaku untuk menghilangkan jejaknya. Oleh sebab itu, ancaman hukuman bagi pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan biasa. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari kejahatan pembunuhan ini adalah hilangnya nyawa orang lain. Padahal nyawa merupakan suatu milik berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karenanya, hukum berfungsi untuk melindungi setiap manusia dari segala upaya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain. Seperti halnya yang terjadi di Subang, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2021, warga Subang digemparkan dengan penemuan 2 jasad mayat yang ditemukan di dalam mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Kejadian bermula ketika Yosep selaku dari ayah atau suami korban ini baru pulang. Ia mendapati kondisi rumahnya sudah tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, Yosep langsung melaporkan kejadian ini ke polsek terdekat. Di TKP ditemukan ceceran darah dari arah dapur sampai ke arah mobil tersebut. Saat ditemukan oleh polisi, kondisi kedua korban ini ditemukan dalam kondisi bertumpuk dan ditemukan di bagasi belakang mobil. Olah TKP, polisi tidak menemukan barang atau harta milik korban yang hilang. Sementara itu, dari hasil otopsi, kedua korban ini mengalami patah tulang di bagian tengkorak kepala dan memar, yang dimana diakibatkan dari benturan benda tumpul. Namun, titik terang pun belum juga ditemukan siapa dalang dibalik pembunuhan yang menimpa seorang ibu dan anak yang terjadi di Subang ini. 2 tahun pun berlalu, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 2023, polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka. Kejadian bermula ketika salah satu dari pelaku ini menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat dan ia menjelaskan kronologinya secara lengkap sehingga polisi pun bergerak untuk mencari pelaku yang lain. Setelah melewati serangkaian penyelidikan dan penyidikan di sejumlah TKP, akhirnya polisi pun menetapkan 5 orang tersangka. Di antaranya yang pertama yaitu Yosep yang merupakan suami dan ayah dari korban. Kemudian yang kedua itu keponakan atau sepupu dari korban. Yang ketiga ini merupakan istri muda dari si Yosep. Yang keempat dan kelima merupakan anak tiri dari Yosep. Untuk motifnya sendiri, para pihak kepolisian masih mendalami motif dari para tersangka ini. Yosep yang merupakan otak atau dalang dari pembunuhan ini dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.